Iya, 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 happy ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, luar biasa. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Terlebih khusus kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di hari Minggu ini. Tapi adik-adik, Enci harap semua anak-anak sekolah minggu sudah ada di tempat duduk yang baik, menyiapkan diri untuk beribadah, dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Nah adik-adik, ibadah hari ini Enci ditemani oleh dua orang teman yang sangat setia, yang setiap hari Minggu menemani Enci dan adik-adik di hari Minggu. Nah adik-adik, Enci akan memanggil teman kita yang akan menemani kita di pagi hari ini, yaitu Tita dan Dika. Halo Tita. Halo Enci. Halo Dika. Halo Ci, apa kabar? Nah adik-adik, inilah teman kita yang akan menemani kita di hari Minggu ini. Dan sebelum kita mau berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Tuhanku Satu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami lewati, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami dalam tidur istirahat kami. Sehingga Tuhan, kami boleh melewati sepanjang malam dengan tidak kurang suatu apapun. Dan di pagi hari ini, kami boleh bersyukur ketika Tuhan menganugerahkan kami hari yang baik. Tuhan memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh menikmati hari ini dengan tubuh sehat, kuat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu Sion Winangun bersama dengan guru-guru sekolah minggu, kami sudah siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami memohon biar kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami dalam ibadah kami, dan biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan menyanyi juga bersama-sama lagu yang berkata cuip cuip pam pam pam. Masih semangat loh Tika dan Tita? Semangat. Ya yes, semangat. Nah begitu juga dengan adik-adik di rumah. Ayo kita menyanyi bersama-sama cuip
cuip, pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Nah adik-adik, Enci mau tanya dulu Pak Tika dan Dika. Tita dan Dika senang makan roti campur mentega? Udah suka sekali. Nah, Pakai meses, Ci, tapi yang oh mama mantap lihat kalau ini. begitu. Nah kalau begitu, adik-adik yang di rumah, Enci undang semuanya untuk menyanyi bersama-sama roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu. Oke? Oke, Ci. Siap. Kau temanku, kita selalu bersama seperti mentega dan roti. Kau temanku, kita selalu bersama seperti celana dan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu pada Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama seperti mentega dan roti, seperti celana dan baju. Nah adik-adik, kita masih lanjut dengan puji-pujian. Kita akan menyanyi bersama-sama bagaimana kita harus mengatakan cinta kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita akan menyanyi bersama-sama. Begitu juga dengan Tita dan Dika. Kita harus menyanyi dengan semangat. Iya, Ci. Nah, karena Tuhan pecinta kepada kita semua, maka orang harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oke? Oke. Yes, mantap. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku
Adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Tapi sebelumnya, torang dulu mau menyanyi deh. Torang memuji Tuhan dulu dengan lagu Ku ingin dengar cerita. Dika. Semua tahu dong? Dika, mana suka dengar Iya, cerita Ci Dika? tahu semua anak-anak tahu ini lagu, termasuk Tika dan Dika. Iya, Ci. Kita akan menyanyi bersama-sama. Ku ingin Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, biasa kalau ibadah sekolah minggu, kita akan membaca Alkitab dan sekaligus pun juga kita akan mendengarkan cerita dari bagian Alkitab. Sebelum kita membaca dan mendengar cerita dari bagian Alkitab yang akan disampaikan oleh Enci Pendeta di hari ini, kunci tangan adik-adik, duduk manis, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami semua. Anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Kami punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengar cerita dari bagian Alkitab. Tapi kami mohon Tuhan Yesus kuduskan kami dan berkati kami, agar pekerjaan Roh Kudus menghentar kami semua menikmati akan berkat Tuhan lewat firman di hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Adik-adik, di hari Minggu ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adik-adik, Keluaran pasal 26. Kitab Keluaran pasal 26 adik-adik, dibaca ayat 30 hingga ayat yang ke-37. Keluaran pasal yang ke-26 ayat 30 hingga ayat yang ke-37. Biasanya adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, pasti sebelum kita beribadah sudah mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Yang belum bisa baca, duduk manis dengar. Enci Pendeta bersama-sama dengan kakak-kakak akan membaca bagian Alkitab ini. Keluaran pasal 26 dibaca ayat 30 hingga ayat yang ke-37. Kita akan membaca bagian Alkitab ini bersama-sama adik-adik. Judul pembacaan mengenai kemah suci. Ayat 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda,
kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga, yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu. Dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu. Dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenun yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu. Dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Adik-adik mau dengar cerita? Kembali lagi Enci Pendeta ingatkan, duduk manis, dengar Enci Pendeta mau cerita. Ya adik-adik? Ya. Adik-adik, Enci Pendeta mau tanya. Pernahkah adik-adik melihat tenda atau kemah? Enci Pendeta bisa lihat ketika ada di jalan Ring Road sana, atau mungkin di tempat-tempat lain ada orang yang menjual tenda, ya. Ya. Yang pasti adik-adik di rumah ataupun juga sudah pernah melihat tenda, ya. Tenda atau kemah, ya. Mungkin adik-adik di rumah pun juga sudah pernah membuatnya. Misalnya contoh adik-adik, bisa buat tenda dari kain, bisa buat tenda dari gardus, tahu kan? Iya. Bisa buat tenda dari gabus, dan juga masih ada bahan-bahan lainnya. Dan ketika kita membuat tenda atau kita memiliki tenda adik-adik, yang pasti orang punya keinginan untuk berdiam, untuk ada di dalam tenda itu, kan adik-adik? Ya, orang punya keinginan untuk berdiam atau berada di dalam tenda itu adik-adik. Tapi tenda yang Enci Pendeta mau cerita ini adalah tenda yang spesial. Tenda yang lain daripada yang lain. Yang tidak sembarang orang untuk berdiam di dalam tenda itu. Baik Enci Pendeta maupun juga adik-adik. Waktu perjanjian lama, waktu cerita yang akan disampaikan ini adik-adik. Enci Pendeta lanjut. Pada saat umat Tuhan masih tinggal di padang gurun adik-adik, di padang pasir, yang dipimpin oleh Musa sebagai seorang pemimpin, Tuhan menyuruh Nabi Musa ini membuat kemah suci. Pasti adik-adik bilang, Ci Pendeta yang bagaimana itu Kang kemah suci? Ya seperti tenda yang mungkin adik-adik sudah miliki ataupun juga sudah pernah lihat. Tapi lebih jelas ini. Bentuknya seperti demikian. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci
bentuknya seperti demikian. Kemah suci ini adik-adik ada pembagian. Ada tempat suci atau tempat kudus. Karena di tempat kudus atau tempat suci, menurut orang Israel, di sanalah Tuhan Allah yang Maha Suci berkediaman atau ada. Ya. Bahkan adik-adik yang Maha Kudus yang mau datang dan tinggal bertemu untuk berfirman kepada umat Tuhan. Jadi adik-adik, ini bentuknya. Waktu Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat kemah suci ini. Jadi ada bagian-bagian. Ada bagian-bagian yang tertera di dalam gambar ini. Ya adik-adik, di sini kemah suci yang dibuat, ada pun juga peraturan tentang seorang imam yang dapat hadir untuk meminta, berdoa, bermohon kepada Tuhan. Jadi tidak sembarang orang datang hadir di dalam kemah ini. Hanya orang-orang tertentu adik-adik. Ya dikhususkan oleh para imam yang hanya berkediaman, yang hanya hadir untuk meminta semua permintaan, semua yang diharapkan dari umat Tuhan pada waktu itu adik-adik. Jadi Inci Pendeta ulangi lagi, hanya imam yang diizinkan oleh Tuhan bisa mendekat, bisa cuma berdekat dengan kemah suci itu. Ya, kenapa adik-adik? Yang pasti adik-adik tanya, kenapa Inci Pendeta? Nyanda semua orang yang bisa datang masuk ke ruang kudus dan maha kudus dalam kemah suci itu. Karena adik-adik semua orang sudah berdosa. Termasuk Enci Pendeta, termasuk Enci Engku, termasuk torampe orang tua, dan juga termasuk adik-adik. Karena torang adalah orang yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan daripada Tuhan Allah. Seperti di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Dan firman Tuhan bilang bahwa torang sebagai manusia adalah manusia yang ada dalam dosa. Manusia yang binasa. Sehingga yang harus masuk ke dalam kemah itu hanya orang-orang tertentu. Sebab apa adik-adik? Upah dosa adalah apa? Maut. Ya, upah dosa adalah maut. Semua orang sudah pernah melakukan segala dosa dan salah. Misalnya adik-adik sudah pernah bikin dosa? Ya, adik-adik sudah pernah buat dosa? Seperti apa itu yang adik-adik lakukan? Misalnya apa? Ya, berbohong. Kalau orang bilang badusta, ya. Memukul teman. Melawan orang tua, itu dosa yang sering kita lakukan. Dosa itu adik-adik membuat adik-adik, membuat si pendeta, membuat mama, papa, oma, opa, membuat guru-guru sekolah minggu tidak bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Karena itu kita pasti akan mati. Kita pasti akan binasa jika bertemu dengan Tuhan dengan dosa kita. Karena dosa kita semua tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Tetapi sungguh luar biasa adik-adik. Syukur kita kepada Tuhan Allah karena Yesus sebagai anaknya telah rela datang ke dalam dunia. Hadir bersama-sama dengan kita untuk disalibkan. Ya, untuk disalibkan, menghapuskan semua dosa kita semua yang jahat tadi. Sehingga
Alkitab mengatakan saat Yesus mati di kayu salib, maka Yesus telah membuka jalan, ya. Yesus telah membuka jalan. Sekarang adik-adik, mari kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20. Ini ayat hafalan. Contoh bahwa Yesus yang telah menghapuskan dosa kita. Ayat hafalan yang adik-adik harus hafal dalam kitab Ibrani pasal 10 pada ayat yang ke-20. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 20. Si pendeta ulangi lagi ayat hafalan. Ibrani pasal 10 pada ayat yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 20. Sudah bisa adik-adik? Kita lanjutkan. Jadi adik-adik, saat Yesus mati di kayu salib, tabir pemisah terbelah di dalam bait suci, ya. Sehingga menjadi jalan yang baru bagi semua orang masuk. Tabir itu yang telah memisahkan adik-adik, si pendeta dan torang semua untuk berjumpa dengan Allah menjadi hilang. Karena siapa? Karena kehadiran Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh ada bersama menjadi anak-anak Tuhan dan tidak akan binasa. Semuanya ini adik-adik karena Tuhan Yesus. Siapa? Siapa yang mau cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan adik-adik. Siapa yang mau cinta Tuhan Yesus? Ada lagu Ku Mau Cinta Yesus. Yang tahu mari kita menyanyikan bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kalau sekarang adik-adik, kita tidak beribadah kepada Tuhan di kemah suci. Ya. Tetapi orang sekarang ini karena situasi pandemi COVID-19, maka orang yang tidak bisa dapat berjumpa karena keadaan. Tetapi karena kehadiran Yesus kita dapat langsung datang kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus telah disalibkan, maka ia telah membuat jalan yang baru. Maka sekarang adik-adik kita semua masuk dan menjadi anak Tuhan. Semua kita dapat beribadah di gereja. Kalau situasi sudah normal ya adik-adik. Kalau situasi sudah normal. Soalnya tidak ada lagi COVID-19. Kita tetap berdoa supaya kuasa Tuhan akan tetap diberlakukan. Kalau dulu tidak bisa kita ada dalam perjumpaan secara langsung. Tapi sekarang dengan pengorbanan Tuhan, maka orang boleh ada dalam persekutuan beribadah di gereja, beribadah di sekolah minggu. Dan sebagai anak-anak Tuhan adik-adik, semua kita bisa bebas untuk memuji Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan di dalam apa adik-adik?
Iya di dalam doa kapanpun dan dimanapun. Ya, secara langsung kita berdoa. Pernahkah Cipendeta mau tanya kepada adik-adik? Adik-adik merasa takut tentang apa saja? Takut tentang apa saja? Ingat adik-adik bahwa Yesus telah menjadi penyelamat dan penolong hidup kita. Yesus, ia telah menyelamatkan orang hidup dari kebinasaan dosa. Sehingga tidak usah takut. Tapi marilah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia. Ada dalam persekutuan yang beribadah. Rajin membaca Alkitab. Dan tetap setia di dalam doa. Sehingga apapun yang kita harapkan, semuanya Tuhan akan nyatakan dalam torang hidup. Maukah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus sekarang? Angkat tangan, walaupun si pendeta tidak lihat. Tapi siapa yang ada lihat? Iya, Tuhan yang ada lihat. Yang mau mengasihi Tuhan, angkat tangan. Dan kita akan lagukan lagu tadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dan sesudah itu kita tetap berdoa, bermohon kiranya Tuhan tetap memberkati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Demikianlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian adik-adik. Dan si pendeta ulangi lagi ayat hafalan kita di minggu ini. Mungkin adik-adik sudah mengirimkan ayat hafalan di minggu lalu. Boleh si pendeta ulang lagi ayat hafalan waktu minggu lalu. Ya, dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ayat hafalan di minggu ini ulangi lagi dalam Ibrani pasal 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Terima kasih. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Terima kasih. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2
2 Raja-Raja 22 ayat 2. Hai friends, 2 Raja-Raja 22 ayat 2a. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2a. Thank you. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Terima kasih. Nah adik-adik, kalau tadi torang so baca Alkitab, torang so dengar cerita firman Tuhan, saat ini torang akan memberikan persembahan. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap dengan persembahan yang ada? Mari torang berikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada torang semua. Untuk itu torang akan memuji Tuhan lewat lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik yang baik, torang semua mengakhiri torang ibadah di pagi hari ini. Tapi sebelumnya torang akan mau berdoa tutup. Tapi sebelum berdoa, torang dulu memuji Tuhan yang berkata, Yesus kawan yang sejati. Nah adik-adik harus mengikuti enci-enci mau menyanyi. Oke? Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam Adik-adik, kita akan berdoa dan kita akan mengambil sikap berdoa adik-adik. Yang pasti semua sudah tahu sikap berdoa, ya. Dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita akan ucapkan bersama-sama. Mari adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini, walaupun kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain secara langsung. Kami harus ada dalam persekutuan beribadah lewat media online.
Tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkati kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun, bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18. Kami telah mendengar firman, kami pun juga telah mendengar cerita dari bagian Alkitab. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang telah datang menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Lewat penyaliban Tuhan, Engkau mati tetapi Engkau bangkit. Maka kami pun juga diberikan kesempatan untuk secara langsung mengutarakan berbagai-bagai hal yang kami minta dan kami pohonkan lewat doa. Kami percaya walaupun kami masih kecil, tetapi pekerjaan Roh Kudus menghantar kami semua untuk dapat mengerti dan memahami tentang hidup dalam ketaatan kepadamu Tuhan Yesus. Kehidupan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, harapan dan cita-cita kami, walaupun kami masih sekolah di rumah, dari rumah kami masing-masing, tetapi ketekunan kesetiaan menjadi bahagian untuk kami nikmati. Hidup masa depan kami tetap diberkati, kesuksesan Tuhan berikan, agar kami boleh hidup menjadi anak-anak sekolah minggu yang membanggakan orang tua, amat terlebih hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama, papa, saudara-saudara kami yang ada di rumah tinggal kami masing-masing, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Pemberkatan yang sama pun juga menjadi bahagian bagi mereka sekalian. Memberkati teman-teman kami yang mungkin ada dalam penderitaan sakit, atau orang tua kami, mama, papa, kakak, adik kami, oma, opa, saudara-saudara kami. Tuhan, kuasa kasih-Mu yang memberikan keselamatan bagi kami sehingga kami boleh ada sebagai anak-anak Tuhan. Itu pun juga menjadi bahagian untuk mereka nikmati. Memberkati juga semua kami yang bersyukur sepanjang minggu yang akan kami lewati oleh karena berbagai-bagai berkat yang kami peroleh. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang Tuhan utus untuk bekerja melayani dalam tanggung jawab pelayanan bersama. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari Enci Penatua, Dr. Olive, Komisi Anak Sekolah Minggu, guru-guru sekolah minggu yang memberi diri yang luar biasa dalam kerja pelayanan dari kolom 1 sampai kolom 18. Program-program pelayanan di akhir periode pelayanan ini, Tuhan berkati kami semua dalam waktu yang sungguh luar biasa. Tapi Tuhan siapkan kami untuk terus dan bersaksi demi pertumbuhan pendewasaan iman anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun. Terima kasih Tuhan. Kami pun tadi telah memberikan persembahan syukur. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Ajarilah kami sebagai anak-anak untuk tahu mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sampai saat ini kami pun juga ada dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan berikanlah kami kesadaran sebagai anak-anak sekolah minggu untuk kami tetap taat melakukan protokol kesehatan. Di dalam doa, untuk tetap berdoa dan berharap percaya bahwa sungguh waktu Tuhan adalah waktu yang terindah agar kami dipulihkan dari berbagai situasi dan keadaan pandemi COVID-19. Inilah kami Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ampuni kami dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tetap menuntun dan memberkati kami semua, yang telah mengambil bagian bersama lewat ibadah sekolah minggu, kakak-kakak tim multimedia, dan semua kami sebagai guru-guru sekolah minggu.
Sempurnakanlah doa kami saat ini Bapa, dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Enci minta semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama sebagai lagu terakhir dalam ibadah kita di pagi hari ini. Lagu yang berkata, Tuhan Yesus, sahabatku. Ayo Tita dan Dika, kita akan menyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus, sahabat terbaik. Siapa sahabat terbaik? Tuhan Yesus. Oke. Tiada pernah ku takut, sebab Yesus di hatiku. Tiada pernah ku ragu, sebab Yesus di hidupku. Hari berganti hari, bertambah indahnya. Hari berganti hari, ku menjadi kesayangannya. Hatiku bergembira, sukacitaku penuh, karena Yesus menjadi sahabat terbaikku. Dalam suka dan duka, Dia selalu bersama. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Hatiku bergembira, sukacitaku penuh, karena Yesus menjadi sahabat terbaikku. Dalam suka dan duka, Dia selalu bersama. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan sebagai lagu berkat anugerah Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Enci mengucapkan terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang sudah duduk manis mengikuti ibadah di pagi hari ini. Enci dan Tita dan Dika mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Yeay. Jaga kesehatan Yeay. semua. Jaga kesehatan. Rajin pakai masker. Dadah. Dadah.